5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Holipah, guru SDN Puspanegara 4, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada praktik pembelajaran di kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku pada pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini hadir semua tidak ya? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya. Bu. Nah, kalian sudah mengisi presensinya? Sudah, Bu. Yang linknya sudah Ibu bagikan terlebih dahulu di Google Classroom ya. Terima kasih. Masa sekarang ini kita itu sedang dirundung ya sayang. Banyak yang terkena virus COVID-19. Untuk mencegahnya, yuk kita lakukan. Jangan bosan-bosan. Kita jaga kesehatan diri kita dengan lakukan apa? 5M. Yang pertama apa sayang? Memakai masker dengan baik. Iya, M yang kedua apa sayang? Mencuci tangan menggunakan sabun dan air. Yang terakhir? Membatasi mobilitas. interaksi. Bisa tidak kita melakukan semuanya? Bisa. Bisa ya. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa ya, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat
untuk di hari ini. Oleh karena itu, Ibu mau yang memimpin doa itu adalah yang pertama kali masuk ruangan Zoom. Silahkan Khairul Fahmi pimpin doanya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa dengan menadahkan kedua tangan kita. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal. Amin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Saat menyanyikan lagunya, tegakkan tubuh kalian semua, kita nyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila, Pulau pendukung patriot Untukmu Pancasila dasar negara adil maksa bangsa ayo maju maju untuk menumbuhkan karakter kita, karakter kebangsaan, mari kita lakukan tepuk PPK terlebih dahulu. tepuk PPK nasionalis mandiri gotong royong integritas. Terima kasih. Sebelumnya Ibu sudah membacakan dongeng si kancil dan rubah yang baik hati. Sudah kalian baca? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Tapi Ibu mau tanya nih, sampai di mana kalian membacanya ya? Tentang apa ya itu si kancil dan rubah yang baik hati ceritanya? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Tentang Nuril? baik hati. Oh, tentang rubah yang baik hati. Baiknya dalam hal apa, sayang? Berbagi makanan. Membagi makanan. Kepada siapa? Kepada jerapah. Iya. Pesan moral dari cerita si kancil dan rubah yang baik hati ini apa ya? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silahkan Umi, silahkan. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan, sedangkan perbuatan buruk akan mendapatkan balasan berupa hal buruk juga. Iya, pinter. Hari ini kamu sudah siap belajar? Siap. Iya, coba tepuk semangat. Pagi. Iya, kelas 4A. Iya, terima kasih anak-anak. Nah, coba perhatikan. Ada gambar apakah ini? Pelangi dan buku. Pelangi dan buku. Nah, ini ada gambar apa Nina nih? Anak bermain musik. Anak bermain musik. Bermain musik apa saja? Biola, trompet, gendang. Ya. Iya, pinter. Siapa yang suka bermain musik? Siapa yang suka menari dengan iringan musik? Ada? Iya, Vira. Waktu pembelajaran yang pertama, pernah bermain musik kan? Pernah. Iya, pernah kan? Waktu itu dari alat musik, dari botol ya? Dari benda-benda bekas ya? Iya. Iya. Nah, itu dari botol, dari drum.
Jadi alat musik itu bisa dari mana saja, ya. Nah, Iya, Bu. hari ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan. Tema 1 keberagaman budaya bangsaku. Dan pembelajaran ketiga. Oke, dengan tujuan pembelajaran yang pertama, nanti Ibu harap kalian bisa menganalisis sifat-sifat bunyi merambat dengan baik. Kemudian kalian bisa menyimpulkan sifat-sifat bunyi merambat dengan baik. Lalu kalian nanti di pembelajaran kali ini dapat membuat laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat secara sistematis ya. Kemudian kalian mampu menelaah gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tulis. Kemudian kamu dapat menyimpulkan ciri-ciri gagasan pokoknya. Selanjutnya membuat peta pikiran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tulis dengan baik. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Angklung. Angklung. Nah, kalau ini gambar apa, Nak? Pianika. Siapa yang punya pianika? Saya. Iya. Nah, yuk dengarkan suaranya. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan suara, mengeluarkan bunyi, pinter. Kenapa angklung ini bisa mengeluarkan bunyi? Karena digoyangkan. Digoyangkan, pinter. Karena digoyangkan ya. Ini cara memainkannya di apa? Di apa kan sayang? Dan di Kenapa suara angklung dan pianika yang ibu mainkan bisa terdengar oleh kalian di rumah? Karena kita punya telinga, Bu. Iya benar, karena kita punya telinga. Karena telinga itu sebagai apa sayang? Pendengar. Kok bisa ya bunyi itu sampai ke telinga kita? Kalian perhatikan video berikut ini. Kalian siapkan buku catatan kalian, ya. Kalian tulis hal-hal yang penting dari video ini. Paham? Apa sih? Kenapa sih bunyi itu bisa terdengar? Oke? Kita simak video ini baik-baik. Syarat-syaratnya adalah yang pertama harus mempunyai medium atau zat perantara. Contohnya, suara petir dapat kita dengar karena ada udara, suara radio dan televisi yang dinyalakan karena ada udara. Kita dapat mendengar suara ketika menyelam karena adanya air. Yang kedua, adanya sumber bunyi. Contohnya, senar gitar yang dipetik, gendang yang dipukul, dan pita suara untuk kita berbicara. Nah, syarat yang ketiga adalah harus ada pendengar. Bunyi dapat kita dengar karena indera pendengar yaitu telinga yang terdapat pada manusia dan hewan. Adapun sifat-sifat bunyi, yang pertama adalah bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Yang ketiga, bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Selanjutnya, kita akan membahas sifat perambatan bunyi. Nah, bunyi dapat merambat jika mempunyai medium atau zat perantaranya, yaitu zat padat, zat cair, dan gas atau udara. Yang pertama, perambatan bunyi melalui benda padat. Contohnya apa sih? Nah, contohnya mainan telepon-teleponan yang terbuat dari kaleng dan benang. Ketika bermain telepon-teleponan, gelombang bunyi merambat melalui benang ke telinga kita. Benang itu merupakan
benda padat sebagai media perantaranya. Terus bagaimana dengan perambatan bunyi melalui benda cair? Contohnya adalah percobaan ember yang berisi air. Caranya, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawah terendam air. Ketuklah salah satu sisi dengan batu, maka bunyi akan terdengar lebih kencang dan jelas. Kalian bisa mencoba di rumah ya. Perambatan bunyi melalui udara atau gas. Apa sih contohnya? Nah, contohnya mudah, Nak. Saat orang berbicara, kita dapat mendengarkan suara orang yang sedang berbicara. Hal ini terjadi karena getaran suara dari sumber bunyi sampai ke telinga melalui udara. Contoh yang kedua, bunyi lonceng yang kita goyangkan. Ketika lonceng digoyangkan, maka kita akan mendengar bunyi lonceng tersebut karena bunyi merambat melalui udara atau gas. Ibu harap kalian memahami materi ini ya. Selamat belajar. Nah, bagaimana videonya? Itu tentang materi apa sayang? Bunyi. Perambatan bunyi. Kenapa bunyi itu bisa sampai ke telinga kita? Satu, karena ada medianya atau mediumnya atau zat perantaranya. Zat perantaranya itu apa saja, Nak? Benda apa saja, sayang? Benda padat, Benda cair, dan udara atau gas. Yang kedua, ada apa tadi syaratnya, sayang? sumber bunyi. Ada sumber bunyi. Yang ketiganya harus mempunyai apa, sayang ini? Telinga. Telinga sebagai indera pendengar. Nah, perlu kalian ketahui ya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Apakah ada yang belum paham? Kalau yang belum paham silahkan bertanya. Saya, Bu. Ada Pak, mau bertanya apa, Nak? Apakah bunyi dapat merambat jika tidak ada udara? Tidak. Nah, mengapa katanya tidak bisa merambat? Karena tidak ada medium di ruang hampa, jadi bunyi tidak bisa merambat. Iya, karena kalau ada sebuah gambar 2 orang siswa, yang satu mendengarkan telinganya di atas meja, yang satu mengetukkan meja tersebut. Ya, coba kalian lakukan, dibantu dengan telinganya tempelkan. Ayo Mami, iya, apa belum? Apa sudah? Apa yang kamu rasakan? Bunyi. Bunyi. Ada getaran tidak? Ada. Iya. Nah, getaran itu yang menghantarkan bunyi kita kepada telinga. Meja itu sebagai apanya? Benda padat. Sebagai benda padat. padat. Yang satu mendengarkan dekat ember, sayang Nak. Coba. Yang satu mengetukkan. Iya. Udah? Ya. Lihat, kelihatan. Nuril. Iya, Nuril. Ini. Walaupun kita di dalam kolam renang, kalau misalkan ada suara kaki berjalan, kedengeran nggak? Kedengeran. Kan? Coba sekarang. Kalian mendengarkan suara ibu saja. Oke. Suara ibu terdengar? Nah, Kedengeran. coba. Dengar. Lui berbicara. Halo, gitu. Halo. Terdengar tidak suara Lui semuanya? Terdengar, Bu. Arti udara dapat merambatkan bunyi. Selanjutnya, kalian mengisi LKPD yang linknya sudah Ibu bagikan. Sudah Ibu bagikan yang di Google Classroom ya, Naya? Iya, sudah, Bu. Nah, ini isi sesuai dengan petunjuk. Kalian kerjakan 10 menit sampai 15 menit, Ibu beri waktu
Silakan. Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya, sayang? Siapa yang mau mempresentasikan nomor 1 dari percobaan yang kalian lakukan tadi? Ayo Devita, coba. Jawaban nomor 1 sayang apa? Dibacakan dulu pertanyaannya, nak. Nomor 1, adakah perbedaan bunyi yang diketukan di dan di dalam air? Jelaskan jawabanmu. Ada. Bunyi yang diketukan di dinding benda padat dan di dalam air benda cair lebih kuat dibandingkan batu yang darah. Iya, pintar. Betul. Maritza, ayo Maritza, apa kesimpulan dari percobaan tersebut, sayang? Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas atau udara. Iya, pintar. Kalian sudah buat laporannya, sayang? Sudah. Sudah ya, laporannya nanti dikirim melalui Google Classroom juga ya, Nak ya. Untuk yang menjawab, Ibu kasih upload ya buat kalian ya. Hebat. Selanjutnya, siapa yang dapat menyimpulkan dari materi ini? Kesimpulannya adalah bunyi dapat merambat melalui benda cair, benda padat, dan benda gas atau udara. Iya, Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. pintar. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium untuk merambatannya. Terima kasih. Nah, oke, biar kita pikirannya tidak mumet, biar kita segar kembali, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Nyanyi apa ini? Ini Bontoni pakai apa nih? Hujan di atas genting, Airnya turun. Balas tengok dan ranting pohon dan kebun Ini ada gambar yang sedang apa, Nak? Bermain hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Coba lihat deh dari ekspresi mereka. Bagaimana ekspresi mereka sedang bermain hujan-hujanan? Apakah Senang. Gembira, ceria. ceria, bahagia, ya happy ya. Tetapi kalau yang ini Banjir. banjir ya, Nak ya. Sedih. Perasaannya senang Sedih. apa sedih? Sedih. Kasihan ya. Kasihan nih. Kenapa kok bisa banjir sedangkan yang tadi tidak banjir? Kenapa yang ini bisa banjir? Karena membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan. Banjir itu terjadi pada musim apa, Nak? hujan. Oke deh. Lihat nih. Ayo membaca dengan judul yang menghadapi musim hujan. Siapa yang sudah membaca di rumah sebelumnya? Sudah. Pinter. Coba Ibu mau. Ya. Oke, yang paragraf pertama. Siapa yang mau membacakan paragraf pertama? Ada tidak? Coba Dava bacakan paragraf pertama. Yang lainnya dengarkan ya, Nak. Ayo silahkan Dava. Musim hujan hampir tiba. Desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Iya, pinter. Siapa yang mau membacakan paragraf yang kedua, sayang? Silakan Umi baca nih. Ayo, paragraf yang kedua, sayang. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar.
Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Ya, itulah paragraf yang kedua. Pintar, suaranya enak banget ya. Jadi warganya terlihat bersemangat ya, Semangat. membersihkan selokan. Ada siapa saja di situ? Pak Samili, Pak Sami dan Udin, Pak Pak Udin, Nur, Ya, Pak Made, mereka saling bekerja sama. sama untuk membersihkan selokan ya. Siapa yang mau membaca? Ya, silahkan sayang. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita simak dulu video pembelajarannya ya, Naya. Kalian catat materinya apa saja, kalian catat dengan baik. Kalian perhatikan video berikut ini, sayang ya. Kali ini kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tetapi sebelumnya kalian harus mengenal paragraf terlebih dahulu. Apa itu paragraf? Dirinya dan unsur sebuah paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan gagasan pokok sebagai pengendalinya. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri paragraf adalah yang pertama, letak baris pertama agak menjorok ke dalam. Biasanya mencapai 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Ciri yang kedua, memakai gagasan pokok yang dinyatakan dalam kalimat utama. Lalu, yang ketiga, memakai gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kemudian, yang keempat, memiliki satu kalimat utama saja dalam sebuah paragraf. Nah, unsur-unsur paragraf apa saja? Yang pertama, gagasan pokok, gagasan pendukung, kalimat pokok atau utama, dan kalimat pendukung. Adapun jenis-jenis paragraf sebagai berikut. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Gagasan pokok berada di awal paragraf. Jenis yang kedua adalah paragraf induktif. Gagasan pokok berada di akhir paragraf. Lalu jenis paragraf yang ketiga adalah paragraf campuran. Gagasan pokok berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah mengerti kan? Setelah tahu tentang paragraf, sekarang waktunya kita beralih ke gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan pokok menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Ya, itulah pengertian dari gagasan pokok. Gagasan pokok juga merupakan kalimat utama atau pokok paragraf. Jadi gagasan pokok itu kalimat utama ya, Nak. Maksudnya gagasan pokok bisa berupa seluruh kalimat utama secara utuh, bisa juga hanya sebagian dari kalimat utama. Maksudnya bisa diringkas kalimat utamanya. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, Ibu yakin sekarang anak-anak sudah paham mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, bagaimana anak-anak? Ada yang mau bertanya tentang gagasan pokok ini, sayang? Ya, silakan Devita. Silakan. Kenapa gagasan pokok hanya ada satu dalam sebuah paragraf? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Umi langsung raise hand. Umi Liu masih raise hand ya. Umi, ayo silakan Umi. Silakan jawab sayang.
Karena gagasan pokok itu bersifat umum atau menyeluruh dan sebagai kalimat inti pada paragraf. Jadi cuma satu. Iya, pintar. Betul tidak jawaban Nuni, sayang? Yang lainnya? Betul. Tanya nih, kalau gagasan pendukung itu sebagai kalimat apa, sayang? Penjelas. Kalimat Penjelas. penjelas. Bersifatnya? Iya, pintar. Sudah paham? Paham. Paham semua? Benar nih. Nah, kalau sudah paham, yuk kita telaah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf, sayang ya. Tapi kita telahnya pada paragraf yang pertama dulu. Di sini ada kalimat yang berada pada satu paragraf, yaitu di paragraf pertama. Kira mana gagasan pokok dari paragraf pertama ini, sayang? Musim hujan hampir tiba. Musim hujan hampir tiba. Yang lainnya bagaimana? Ada yang berbeda dengan Tira atau sama? Sama. Nanti jawabannya betul atau tidak? Betul. Hebat. Musim hujan hampir tiba. Pinter. Berarti ini kalimat pertama. Sedangkan kalimat kedua dan terakhirnya itu sebagai apa, anak? Semuanya. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang pertama. Siapa yang mau baca? Ya, silakan Nadila. Apa gagasan pendukung yang pertama, sayang? Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Pinter. Gagasan pendukung yang kedua, Amira. Coba silakan Amira. Mereka berencana membersihkan selokan. Pinter. Gagasan pendukung yang ketiga, yang raise hand lagi. Umi, silakan Umi, sayang. Mereka sepakat ketika selokan bersih warga tidak akan kebanjiran. Iya, sudah paham semuanya? Sudah. Nih, Ibu buat seperti ini kotak-kotak ini, sayang. Siapa yang masih ingat ini namanya apa, Nak? Kota pikiran. Nah, sekarang kalian membuat peta pikirannya dengan sekreatif mungkin ya, Nak ya. Bisa berbentuk pohon, bisa berbentuk awan, ataupun sekreatif kalian seindah mungkin. Ya, siap? Siap, silahkan kerjakan LKPD-nya. Nah, yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom ya, Nak ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah petunjuk kegiatannya, bacalah teks siap menghadapi musim hujan. Yang bahan ajarnya sudah Ibu bagikan sebelumnya. Yang kedua, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua dan ketiga. Tuangkan ke dalam peta pikiran. Peta pikirannya kamu buat mungkin sekreatif mungkin. Ya. Terus yang ketiga, setelah itu kamu presentasikan seperti tadi ya, Nak. Siap? Bagaimana? LKPD-nya sudah dikerjakan dengan baik? Sudah. Alhamdulillah. Coba siapa yang mau menyampaikan hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan, sayang? Coba raise hand, Nak. Coba Nak Marisa, yang paragraf 2, gagasan pokoknya yang mana, sayang? Ada di mana? Bacaannya yang seperti apa? Silahkan. Yang di awal, Bu. Pagi Bacaannya. itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Iya, pintar ya. Berarti kalau di awal paragraf itu disebut paragraf apa, Nak? Deduktif. Nah, berarti yang kalimat kedua dan terakhir itu sebagai apa, Nak? Gagasan pendukung. Terima kasih, kamu sudah berani ya mempresentasikan hasil LKPD-nya. Jadi salut pada kalian. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan tentang ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah kalimat inti dari suatu paragraf. Iya, kalimat inti dari suatu paragraf, pinter. Gagasan pokok terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Gagasan pendukung merupakan informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas.
Kesimpulannya kalian sudah hebat, sudah. Kegiatan hari ini apa saja? Yang pertama, Menyanyi, Membaca. Cerita. cerita. Ketiga, Melakukan percobaan. Melakukan percobaan. Terus apa lagi sayang? Menyimak video. Menyimak video. Iya, pintar. Sudah kalian pahami semua, kalian kerjakan soal evaluasinya. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Siap tidak? Siap ya? Siap ya untuk mengerjakan soal evaluasi ya? Oke, lebih segar yuk kita bernyanyi dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini. Kita bernyanyi dulu bersama-sama dengan ceria. Yuk kita menari dan menyanyi. Kedip mata. Kalau kau suka hati kedip mata. Kalau kau suka hati kedip mata. Kalau kau suka hati kedip mata. Terima kasih. Nah, kalian di rumah melakukan percobaan perambatan bunyi dengan menggunakan telepon sederhana, sayang. Silahkan kalian buat telepon-teleponan sederhana yang dari kaleng. Alhamdulillah, kegiatan hari ini selesai sudah. Marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya. Jangan lupa kalian jaga kesehatan agar kalian bisa melaksanakan pembelajaran selanjutnya dengan baik ya, Nak ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.